Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la yu'adilu rijatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal apa kemarin kita bahas? Manfaat zikir kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Yaitu yang pertama akan menghasilkan sifat zuhud. Yang kedua akan menghasilkan sifat tawakal. Yang ketiga akan menghasilkan sifat malu. Terus wa minha al-ghina. Di antaranya lagi hasilnya, faedahnya berzikir, memperbanyak zikir secara sempurna dengan kalimat la ilaha illallah akan menjadikan kamu bersifat kaya. Pengen kaya, pengen? Ntar lain, maksudnya kaya juga lain. Kadang kayanya urusan wa ghinal qalbi. Mau kaya hati? Wah, apa? Enggak ada yang dihitung.
wa huwa ghinal qalbi bisalamatihi min fitanil asbab, yaitu kaya hati dengan terselamatkannya dari fitnah berbagai sebab. Fala yahtaridu alal ahkami bilau wala bila ala li ilmihi. Menjadi orang yang kaya hati dan dia menjadi orang yang selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah apa? Fitnatul asbab. Fitnahnya sebab akibat. Jadi hukum adat itu bawa fitnah. Saya kira hukum adat kamu asik doang, lapar makan, butuh duit kerja, haus minum, sakit minum obat. Itu ada fitnah yang tersimpan di dalamnya, maka kamu akan menjadi orang yang selamat dari fitnah-fitnah itu apabila kamu menjadi orang yang hatinya kaya dan tidak menentang hukum-hukum Allah dengan perkataan. Hukum-hukum Allah itu maknanya ketetapan irodah, kudrat irodahnya Allah. Mau itu manis, mau itu pahit, itu bentuk apa? Ketetapan kudrat irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dibagikan kepada hamba-hambanya. Setiap hamba kebagian tuh, hatta Nabi kebagian. Yang manisnya kebagian, yang pahitnya juga kebagian. Jangan dikira Nabi mah manis semua dapatnya. Kata siapa? Kalau bicara wal akhiratu khairul laka minal, itu nanti kamu nggak akan lihat susah lagi. Nabi penuh kenikmatan di akhirat. Di dunia ya ada manisnya, ya ada pahitnya. Maka hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan kepada hamba-hambanya, jangan sampai kamu menentangnya dengan perkataan apa? Bilau. Kalau tadi, bila tadinya demikian, kalau coba tadinya begini. Ngaji bawa sepeda, pulang sepedanya hilang. Coba nggak ngaji, nggak bakalan ya. Itu berarti kamu menentang hukum-hukum Allah. Allah menetapkan sepedanya hilang, terus kamunya nggak seneng dengan ujian Allah, sepeda hilang itu nggak seneng. Terus coba tadi saya nggak ngaji, nggak bakal hilang sepeda saya dah. Atau dengan perkataan bila Allah, bila nanti demikian, coba nanti saya bisa begini. Kalau saya nanti bisa begini, asik dah. Kalau saya bisa begini, beres dah. Kalau saya bisa begini, damai dah. Jadi yang lalu dicaci, menyesal, nggak senang dengan yang terjadi pada kejadian yang masa lalu, yang nanti sudah diprediksi dengan angan-angan yang baik. Kalau besok begini,
tenanglah, akan begini itu direkayasa menurut pikirannya sendiri. Li'ilmihi biman sadarat minhu jalla wa azza al-munfaridu bil khalqi wa tadbiril malikul wahhab. Karena mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mandiri dengan menciptakan dan dengan pengaturannya. Maka Allah adalah zat yang maha merajai dan maha memberi, yang menjadikan asal dari hukum-hukum tersebut. Hatinya menjadi luas, hatinya menjadi lapang. Dengan apa? Dengan bisa menerima segala kejadian. Ini hati lapang ini susah. Kita seringkali hatinya sempit hingga kayak sumpah, terjepit, kayak resah. Itu karena hatinya sempit. Dalam hati yang demikian masih tertancap, masih tertanam hukum-hukum kebiasaan, memastikan hukum kebiasaan. Kalau saya begini ya akan begini, kalau saya begini ya akan begini. Maka ini terkait kepada fitnahnya berbagai sebab. Kamu merasa udah kerja itu kamu harap mendatangkan sesuatu. Maka kalau kamu mengharapkan datangnya sesuatu dari kerja kamu kena fitnah. Itu kamu terfitnah namanya. Menganggap kerja kamu bisa menghasilkan. Ketika nggak hasil gimana? Gerutu, kecewa. Terus muncul kata-kata, coba nggak saya begini, coba saya milih yang itu, coba saya. Ini fitnahnya sebab akibat ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang ahlil adi namanya, orang yang terikat dengan hukum kebiasaan. Memastikan hukum kebiasaan. Kamu kok sakit? Iya, tadi hujan, kena hujan jadi sakit. Jadi sakitnya kenapa? Hujan. Coba kamu nggak hujan-hujanan, nggak bakalan sakit. Bisa nggak sakit? Setelah kamu sakit, terus kamu ngomong coba nggak hujan-hujanan, pasti kamu nggak bisa. Nggak dia nggak sakit? Ya nggak bisa. Wong sudah terjadi sakit kok pengen nggak sakit bagaimana? Nggak mungkin berubah, nggak mungkin. Yang di ilmunya Allah itu kamu sakit, ya pasti terjadinya kamu sakit. Nggak akan mungkin kalau tadi kamu nggak hujan-hujanan nggak bakalan sakit. Bro, banyak orang nggak hujan-hujanan juga sakit. Polisi banyakan ngerokok jadi batuk. Cewek-cewek yang batuk juga banyak, nggak pada ngerokok. Anak kecil batuk banyak, ngerokok. Jangan terfitnah dengan hukum kebiasaan. Dokter mau ngomong apa aja biarin. Kata dokter ini begini pak, begini. Iya dok, udah obatnya aja sini makan, makasih dok. Udah macam-macam jangan didengerin udah. Kenapa? Kita yakin di balik ini ada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengetahui setiap kejadian yang akan terjadi. Hari ini, besok, lusa, kamu ngelakuin apa saja, ngerjain apa, itu di ilmunya Allah. Dan yang di ilmunya kita, di ilmunya dokter itu hanya perkiraan. Anu Pak, ini Bapak mah paling waktunya sebulan lagi koid. Udah nggak lama lah Pak lah, ini mah nggak bakal bertahan Bapak. Bertahun-tahun masih hidup, ketemu lagi, Dok, kok masih hidup Pak? Masih hidup. Lu kira lu yang bikin mati? Jadi jangan terfitnah dengan hukum kebiasaan, hingga kamu tidak sampai menjadi orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah. Gitu loh. Maka orang yang demikian adalah orang yang hatinya diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, bisa menerima segala ketetapan Allah, mau itu ketetapannya manis ataupun ketetapannya pahit. Pahit juga itu ketetapan Allah. Maka di belakang ini pasti ada hikmahnya. Gak ada kejadian, gak ada perkara yang Allah bikin kejadian satu doang, gak ada. Allah kalau bikin kejadian, dibikin satu kejadian akan dikaitkan dengan kejadian yang itu namanya hikmah. Hingga gak ada kejadian yang dibikin oleh Allah sia-sia, gak ada. Pasti mengandung nilai hikmah. Nah, orang yang hatinya luas, hatinya kaya itu maknanya apa? Gak sampai dia tergantung atau terpaku kepada ketetapan hukum adat, tapi dia melihat pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam siapa? Mufti Mesir tuh, Mbok ya kamu itu wajahnya senantiasa senyum, jangan cemberut aja, biar sekitar kamu itu ikut bahagia ngelihat wajah kamu. Kenapa? Lah kamu ngapain cemberut? Takdir kamu sudah ditentukan, rezeki kamu sudah ditentukan, mati kamu sudah diputuskan. Lah kamu cemberut ngapain? Ini orang-orang yang bisa senyum terus, maknanya apa? Bisa ghinal qalbi, hatinya luas, hatinya sudah nggak butuh lagi sama keruwetan-keruwetan, nggak butuh lah hatinya apa? Sudah hanya bergantung kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada ketetapan adat, nggak butuh dengan ketetapan, enggak. Dia hanya menggantungkan diri pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan diantaranya lagi faedahnya orang yang berzikir, memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah adalah al-faqru. Sudah jadi orang kaya, jadi orang fakir. Hah? Ini gimana sih, itu kok orang kaya, orang fakir? Maksudnya fakir itu apa? Wawa nafdu yadil qalbi minad dunya khairusan wa iktsaron. Yang dimaksud menjadi fakir adalah membiarkan hati itu terputus dari dunia karena kesenangannya untuk memperoleh dunia dan karena kesenangannya memperbanyak dunia. Yang namanya hati itu condong sama yang enak-enak. Hati itu akan seneng kalau kamu dapat kesempatan untuk ngerasain yang enak-enak.
Maka orang yang fakir ini makanya terputus dari segala macam kesenangan dunia. Jadi orang kaya, punya jabatan, seneng nggak? Apa senangnya punya jabatan? Dihormatin orang, kemana-mana diperhatiin orang, duduknya juga paling depan, paling atas, seneng tuh. Atau dapat harta yang banyak, jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya senangnya apa? Sama, dipuji-puji orang, dihormati orang, diceritakan orang, kemana-mana dikawal, asal duduk orang mendatengin. Ini kesenangan yang seperti ini namanya kesenangan dunia. Nah, orang yang memfakirkan dirinya maknanya bukan memfakirkan dohirnya, bukan. Hatinya sudah nggak lagi ada kesenangan, kecondongan pada dunia. Condongnya ngurusin akhirat. Apa yang membawa kita bahagia di akhirat, itu yang diharapkan, itu yang dikejar, itu yang dimaui. Urusannya gimana bahagia di akhirat, bukan di dunia. Kayak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata dia apa? Nafsu, mulai sekarang kamu dan saya putus hubungan. Suruh putus hubungan sama hawa. Asal makan, ya apa aja yang ada dimakan. Kalau itu kan masakan begini. Beli pulang yang enak. Ya. Pakaian kasar dikit, pakaian apa ini bikin gak enak gitu. Kok ada tambalannya mau kamu pakai? Orang-orang ini sudah nggak lihat itu, makanya kayak pakaiannya di Pekalongan ada Habib Ali, sekarang dzurriyyahnya anaknya Habib Ahmad ada Habib Bagir namanya. Itu kalau pas Lebaran, waktu sholat Id itu pakainya baju ada bolong-bolongnya, tambal-tambalan belakangnya. Id loh malah. Kenapa? Itu baju kakek-kakeknya dulu yang halalan, thayyiban, masih dipertahankan untuk dipakai untuk sholat Id. Nggak ada urusan. Kenapa? Ghina, fakir, sudah nggak butuh lagi sama kesenangan dunia. Dicari apa? Ini halal, ini diridhoi Allah, bukan dipandangkan orang mah dipuji. Dia nggak butuh pujian, sudah nggak butuh sama itu semua. Dia butuhnya gimana Allah ridho, gimana jadi amal yang baik. Kita kan belum bisa begitu. Kita masih urusannya bagaimana cari kesenangan dunia. Yang enak mana? Ya rumah enak, kendaraan enak. Yang diharapkan selalu yang membawa dia pada kesenangan, pada keenakan. Terus pengennya banyak. Itu kan mentalnya anak kecil. Anak kecil kalau ada orang dibagi maunya yang apa? Gede. Yang gede yang mana Pak? Ini ya saya ini aja dah. Mau dibohongin mau nggak ngerti tuh, yang penting yang gede yang mana? Ini. Kalau nggak percaya timbang aja loh. Kalau kok ngomong ini sedikit doang nggak mau dia. Enggak, maunya banyak, kurang. Karena
di dalam pikirannya kalau banyak itu ya nggak habis-habis, menyenangkan, asik, kesono kemari gitu loh. Jadi hatinya terputus dari dunia karena mendapatkan dunia dan karena memperbanyak dunia. Jadi sudah nggak butuh sama banyak, nggak butuh dengan kesenangan sudah. Asal dia bisa pakai modalnya ibadah, udah alhamdulillah. Liqat'ihi bi anna hajatahu laisat inda syai'in minha wa sukutul lisani anha bi kulliyati madhan wa dhamman. Karena kepastian bahwa kebutuhannya tidak ada pada sesuatu pun dari dunia, dan diamnya lisan secara total dari memuji dan mencelanya. Dapat yang nggak pernah muji-muji, nggak dapet yang nggak pernah kecewa nyaci. Sialan, saya udah keluar 2 hari nyari sono sini kok dapet juga. Keluarnya apa? Cacian atau pujian. Tadi saya dapat banyak begini. Udah nggak pernah ada cerita begitu, nggak ada. Banyak yang nggak menyenangkan, sedikit nggak menyedihkannya. Hingga dari mulutnya itu nggak pernah keluar pujian kepada dunia atau cacian kepada dunia. Dicaci jelek ya enggak, dipuji-puji juga enggak. Karena namanya alat, tergantung dipakai untuk apa. Kalau bisa menghasilkan ketaatan, baru senang dia. Tapi kalau hanya baru dapat perkaranya atau nggak dapat, bagi dia nggak ada urusan, karena itu semua belum mendatangkan amal apa-apa, hingga dia nggak pernah memuji-muji dunia atau mencaci-caci dunia. Karena kebutuhannya tidak ada pada sesuatu apapun dari dunia. Dia udah nggak butuh sama, kenapa? Lawong nggak bisa nolongin apa-apa. Gimana saya mau butuh? Gimana saya mau berharap? Gimana saya mau memuji-muji? Kenapa? Nggak saya butuhkan. Yang dibutuhkan apa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan ya secukupnya, pakaian ya secukupnya. Nggak pernah pakaian dipuji-puji, wah ini pakaian saya, nggak ada. Atau dicaci-caci, enggak. Makanan ya begitu, ini makanan ya enggak. Atau dicaci-caci, dasar makanan apa begini. Nggak ada cacian, nggak ada pujian. Artinya hatinya nggak demikian gitu loh. Di dalam hatinya sudah nggak ada itu semua. Yang dipuji ya langsung Allah, harapannya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Isinya begitu aja. Maka orang-orang yang sudah nggak mengharapkan apapun dari dunia, maka disebut dia adalah orang-orang yang fakir.
Jadi bukan fakir zahir, bukan fakir batin gitu. Jadi batinnya sudah nggak ada kesenangan apapun pada dunia. Nah, kalau hati yang kaya, hatinya sudah hanya isinya kepada akhirat gitu. Isinya harapannya keridhaan Allah, isinya hatinya bagaimana bersanding dengan Rasulullah, dengan wali-walinya Allah. Itu hatinya begitu isinya. Munajat, taqarrub, udah isinya hanya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa minha, dan diantaranya lagi itharu ala nafsihi bima la yadhummuhu syar'u. Di antaranya adalah memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri dengan hal yang tidak dicela oleh syariat. Orang lain itu dimuliakan melebihi keadaan dirinya. Jadi kalau dia senang, maka itu juga akan dibagikan kepada orang lain. Kalau dia nggak senang, ya nggak dibagiin sama yang lain. Kita kan nggak, yang kita nggak senang, yang kita senang, kamu gitu kan? Ini cerita keadaan yang seperti ini banyak kisahnya pada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memuji sahabat-sahabat Nabi dalam Al-Qur'an. Ketika ada sahabat Nabi yang bertamu, kata Nabi, siapa di antara kalian yang akan menjamu tamuku ini? Kata sahabat, kami ya Rasulullah. Bawa pulang ke rumahnya, sampai rumahnya, istriku, ayo masak. Gak ada. Yang ada apa? Tinggal makanan buat anak-anak doang. Ini tamunya Rasulullah, gimana? Ya udah, ambil, siapin, kasih. Nanti anak-anak gampang puasa. Tapi kalau ini kita masih mereka berdua kasih ke tamu, kita itu nggak makan nonton, tamu nggak bakal makan. Iya, ya udah kita siapin, lampunya dimatiin. Jadi orang makan kelentang kelending, di sini kelentang kelending, kayaknya makan bareng gitu loh. Pada sendoknya doang gitu. Anaknya tidur nak ya, besok pagi-pagi baru kita. Itu turun ayat yang memuji mereka, bahwa mereka adalah orang yang mementingkan kepentingannya orang lain. Sampai disebut mereka sahabat-sahabat Ansor, para penolong begitu kan. Jadi kebutuhannya ada. Ketika lihat orang lain butuh, orang lain ditawarin. Sampai ada sahabat yang mereka mati hanya karena mendahulukan orang lain. Sahabat yang ikut perang, udah dalam keadaan terluka parah, yang butuh untuk minum air. Dalam pikiran mereka nih, kalau saya minum itu ya paling enggak seger lah badan gitu loh. Karena kamu udah haus luar biasa, badannya ya luka parah. Ada beberapa orang, satu orang nyari air, dapat air cuman 1 gelas. Yang 1 gelas air itu kalau diminum sendiri itu selesai. Apalagi yang butuh beberapa orang. Akhirnya
ditawarkanlah ke orang lain, kamu lebih butuh. Kenapa? Luka kamu lebih parah dari saya. Kata dia, enggak, si fulan lebih butuh, lukanya lebih parah dari saya. Putar lagi, enggak, saya enggak, fulan aja kasih lebih butuh. Nyampe sini kasih lagi, mati. Muter balik, dia mati. Kasihin dia lagi, mati. Sampai mati semua, airnya masih. Kenapa? Mendahulukan yang lain. Kalau kita kan enggak, lebih dulu dari yang lain. Maunya duluan. Ente ngantri aja maunya di depan. Coba ente ngantri, orang lain masuk, boleh? Boleh. Hah? Kenapa? Susah loh. Mendahulukan kepentingannya orang lain. Yang mana hal itu tidak dicela oleh syariat. Beda sama hal-hal yang dicela oleh syariat. Artinya hal-hal yang enggak baik, ya dia enggak mendahulukan untuk orang lain. Kalau hal-hal yang baik yang dipuji oleh syariat, maka dia dahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa minha al-futuwat, menjadi orang-orang yang futuwah, wahya at-tajafi an mutalabatil khalqi bil ihsani ilaih. Apa itu futuwah? Menjauhkan diri dari menuntut makhluk lain berbuat baik terhadap dirinya. Ente nggak ngormatin saya, ente nggak ngelihat ada saya di sini, ente nggak ngitung saya nggak diperhitungkan, gitu. Ente nganggap saya apa? Di hatinya itu pengennya orang lain ngurusin dia, gitu loh. Paling enggak perhatiin, nyapa, paling enggak ya nyiapin sesuatu, menghargai. Ketika nggak ada orang nggak menghargai dia, nggak menyapa dia, nggak, terus protes, ini gimana sih? Ada undangan kawinan nggak diundang, dilabrak orangnya. Lu gimana? Gua nggak diundang, kira gua. Banyak itu yang begitu. Jadi dia menganggap dirinya itu punya nilai. Ini masih mending nih, menganggap, berharap makhluk yang berbuat baik pada dirinya. Yang parah lagi nanti nuntut Allah. Allah berbuat baik untuk dirinya, karena menganggap dia sudah berbuat baik untuk Allah. Dia udah sholat, udah zikir, udah haji, udah ngurusin anak yatim. Kok enggak dapat kebaikan? Allah gimana sih? Begitu loh. Kok enggak parah lagi nih? Kalau ini kan nuntut orang lain, kayak apa namanya, yang paling beban yaitu antaranya guru nuntut muridnya, orang tua nuntut anaknya, tetangga nuntut tetangganya, kawan nuntut kawannya. Lu udah nggak kawan sama gua, kok gua nggak dianggap apa-apa gitu loh. Lah saya ini apa? Saya kan orang tua kamu, kok dibiarin aja. Kawan sama kawan, walaupun di situ ada hak yang harus diberikan, tapi bagi dirinya dia nggak nuntut itu, ya biarin aja, dia haknya dia. Dia mau ngormatin ya monggo, yang untung dia,
Dia hanya butuh dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dijadikan mendapat kedudukan di hadapan Allah, bukan di hadapannya Allah. Itu adalah orang yang futuwah, hatinya terbuka, yaitu menjauhkan diri dari menuntut makhluk lain berbuat baik untuk dirinya. Walau ahsana ilaihim, bila ia berbuat baik kepada mereka, la alimahu bi anna ihsanahu ilaihim wa isaatahum ilaihi kullu dzalika makhluqun lahu ta'ala. Bila ia berbuat baik kepada orang lain, kepada mereka, niscaya ia meyakini bahwa kebaikannya itu kepada mereka dan kejahatan mereka kepada dirinya, dibalik nih, semuanya adalah makhluknya Allah. Kok saya berbuat baik ke orang lain, saya nganterin ini, saya ngajar, orang tua melihara, tetangga ngasih kebaikan tetangganya, kawan sama kawannya. Terus dia ngomong apa? Kalau saya berbuat baik itu semua, maka itu semua adalah pertolongannya Allah, bukan kebaikan dari diri saya sendiri. Maka saya nggak layak mendapat kebaikan dari orang lain. Mestinya orang lain yang mendapat kebaikan itu berbuat baiklah kepada Allah, karena kebaikan yang saya hadirkan didatangkan oleh Allah. Hingga ketika orang lain kok nggak membalasnya dengan kebaikan pada saya nggak kecewa. Kalau kamu kan nggak, kadang kayak Gus Madid, siapa? Haji siapa? Diapain? Catet. Pak Madid ya? Tulis, udah ngasih 200.000 tulis. Nanti begitu dia nggak ngormatin, lu nggak inget tulisan ini, tunjukin. Ada begitu, ada. Karena dia menganggap kebaikan itu dari dirinya sendiri, maka dia menuntut orang lain membalas kebaikan pada dirinya. Tapi kalau orang sudah sampai pada pengetahuan bahwa kebaikan yang saya berikan didatangkan oleh Allah, Allah yang menolong, maka dia nggak nuntut orang lain berbuat baik untuk dirinya. Gua mau di situ nggak dihormatin, padahal aku berbuat baik, nggak ada begitu, nggak ada urusan. Kenapa? Karena dirinya nggak pernah merasa berbuat kebaikan. Yang repot itu kalau kita merasa berbuat kebaikan. Lah iya, akhirnya begitu, nggak ada makan siang gratis. Kalau gua ngasih ya lu harus ngasih dong, lu gimana? Masa gua ngasih lu nggak ngasih? Ngapain gua ngasih? Akhirnya jadinya kayak apa? Kayak orang kafir yang katakan apa? Dalam surah Yasin apa itu bunyinya? Qalladzina amanu qalladzina kafaru ladzina amanu anud'imu man law yasha Allahu at'amah. In antum illa fi dhalalim, itu perkataan siapa? Allah kepada mereka yang kafir, atau orang kafir ngomong ke orang mukmin? Kata orang mukmin gini, orang-orang kafir Quraisy, lah bu ya ente itu ada orang fakir-fakir bu ngasih, ente kan kaya-kaya. Kata mereka apa? Orang mukmin, Allah aja nggak ngasih mereka, masa saya suruh ngasih? Berarti saya menggagalkan rencananya Allah. Kurang ajar nih, menggagalkan rencananya.
Kenapa? Allah menghalangi mereka untuk dapat rezeki. Kalau saya ngasih, saya menggagalkan rencananya. Biar rencana Allah tetap jalan gimana? Jangan dikasih sekalian. Udah Allah nggak ngasih kita. Kata orang kafirnya apa? Ente orang-orang mukmin yang ngasih orang fakir, dolali mubin. Karena bagi mereka apa? Gak ada makan siang gratis. Kalau mereka kok ngundang makan, yang diundang siapa? Yang kaya-kaya. Pejabat diundang. Kenapa? Besok setelah makan di sini, dia ngundang saya makan ke sono. Nah kalau saya ngasih ini, kapan saya dapat balasannya? Capek doang dapatnya, paling dapatnya dipuji-puji doang. Strategi utang budi. Strategi utang budi. Oh, itu betul. Ya Allah. Jadi kadang ketika kita merasa berbuat baik sama seseorang, kita menuntut orang itu membalas kebaikannya kepada kita, karena kita merasa telah berbuat kebaikan. Tapi kalau kita kembalikan kebaikan itu atas pertolongannya Allah, Allah yang membuat saya baik atau Allah yang mau berbuat baik kepada orang itu, saya ini hanya jalannya, maka dia nggak ada urusan. Allah mau berbuat baik kepada hambanya, jalannya bisa lewat siapa saja. Di Quran Allah mengatakan begini, Allah itu adalah zat yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Itu makna hakikat apa syariat? Allah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Itu makna hakikat apa syariat? Hakikat. Syariatnya didatangkan lewat siapa saja. Ada fulan nganterin, ada fulan nganterin. Hakikatnya Allah mau berbuat baik kepada seseorang hambanya. Saya jadi pengantarnya. Jadi saya ini hanya perangkonya aja. Yang berbuat baik adalah Allah. Kalau ente kok jadi tukang pos, nganterin surat yang isinya berita dapat hadiah, terus ini ngomong, lu berbuat baik sama gua dong, kalau enggak lu gimana nggak dapat? Kata orangnya, lalu hubungannya apa bro? Gitu mestinya kan, karena yang mau memberi saya kebaikan bukan kamu, tapi Allah. Kamu hanya mengantarkan saja. Tapi walaupun begitu Allah katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang nggak bersyukur pada manusia, maka nggak bersyukur kepada Allah. Itu perintahnya mereka. Dengan pengertiannya memberikan kebaikan kepada kita. Ayat ini jangan ente yang bacain, ente salah ayat mestinya. Kalau ente salah ayat tadi begitu. Ada orang yang salah ayat begitu. Mestinya ayat ini dibaca sama mereka yang mendapat kebaikan. Dengan ayat itu dia tahu, oh berarti saya yang mendapat kebaikan harus terima kasih sama yang nganterin ini. Jangan gue yang bacain, man lam yaskurin nas lam yaskurin. Lu salah ayat. Itu sama aja ente ngomong, puji saya deh, udah gua anterin kemarin, lu diem aja, kadang gak ngertinya loh gitu. Terima kasih. Itu namanya salah ayat. Salah dalil. Jadi ada dalil yang mestinya itu diterima oleh mereka yang mau ngasih, bukan ente yang nganterin gitu loh. Jadi kalau Allah katakan saya yang ngasih rezeki
itu bukan berarti Allah datang kucluk nih buat kamu ya Din ya, nih buat lo ya, nih enggak begitu. Allah yang ngasih rezeki, tapi Allah bisa mendatangkannya lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita kok berbuat baik sama orang, itu hanya mendatangkan kebaikannya Allah. Jangan merasa saya sendiri yang berbuat. Ini yang sulit kamu temukan. Kamu gak akan terbuka seperti ini kalau kamu gak membiasakan diri zikir la ilaha illallah dengan cara yang sempurna. Gitu. Kalau kamu kok membiasakan dengan zikir yang sempurna, maka mudah-mudahan ini terbuka, diberi paham oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Kita akan berbuat baik atas pertolongan Allah. Kita sholat, kita ibadah, kita taat, kita atas pertolongan Allah. Falam yara linafsihi ihsanan. Karena itu ia tidak melihat dirinya telah berbuat baik. Insya Allah. Kalau kita kan selalu melihat diri kita berbuat. Emangnya ada orang yang lebih baik dari gua? Masya Allah. Kurang apa gua sama ente? Kurang apa gua sama ente? Kurang ajar bro. Hatta yatluba alaihi jaza, hingga dia meminta balasan dari seseorang. Walam yarolahum isaatan, dan melihat mereka berbuat jahat kepada dirinya hatta yadummahum alaiha. Malah sebaliknya, kalau lihat orang lain isinya orang lain ini jahat semua sama gua, ya Allah. Padahal gua mah baik sama mereka. Orang sama gua mah jahat. Jadi orang lain nggak pernah kelihatan. Orang lain kelihatannya asal gua lewat plengos. Asal gua datang teh kagak, apa kagak, nyapa kagak. Padahal orang melengos bisa lagi sakit gigi, bisa lagi sumpek. Lu jangan suudzon begitu. Orang kalau sudah hatinya itu rusak, yang mandang orang lain gak ada kebaikannya. Isinya jelek semua. Lihat dirinya, isinya kebaikan semua. Ini adalah orang-orang yang tidak punya, gak futuh hatinya, gak punya futuwah. Gak terbuka hatinya kepada kebaikan-kebaikan. Allahumma illa ayyakuna syar'uhu alladhi amara bidhammihim au mu'aqabihim fayaf'alu hina idzin ma amara bihi syar'u liyakuma biwadhifati ta'abbudi faqat wa hadhil fatwatun hiya fauqal musalamah. Orang yang dilihatnya dirinya hanya punya kebaikan dan orang lain hanya dilihat melakukan kejahatan hingga mereka mencelanya, kecuali syar'i yang memerintahkan kita mencelanya. Lah baru kita boleh mencela. Kalau nggak ada izin syar'i untuk kita mencela, ya nggak boleh kamu cela. Orang yang dicela yang kayak apa? Yang syar'i juga mencelanya, setan, Fir'aun, yang sampai diceritakan apa?
dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika mau berangkat Nabi dicuci hatinya, dibelah, dicuci, dibersihkan dari apa? Dari sifat rahmat kepada setan. Nabi saking rahmat lil alamin sampai kepada setan aja rahmat. Lah ya gimana? Kan rahmatan lil alamin, setan alam. Maka karena Allah nggak mau Nabi merahmati setan, bersihin rahmat di hatinya dari merahmati setan. Hingga Nabi tegel tega lihat setan diadab gitu loh. Itu namanya mencela sesuatu yang diperintah untuk dicela. Lah kamu kalau saking berlebihan sayangnya sampai syar'i perintah mencela, oh ya jangan dicela. Oh ya kamu gimana sih, wong syar'i aja perintah mencela kok kamu nggak mencela gimana? Jadi kalau syar'i yang perintah mencela ya kamu harus mencela. Jangan. Ini kok jangan. Setan yang terkutuk, jangan katakan terkutuk lah apa? Itu mestinya ngomong terkutuk, tuk pakai echo gitu, tambahin lagi, jangan terkutuk doang. Kecuali syar'i yang memerintahkan mencela atau menghukum mereka, maka dalam kondisi seperti ini ia melakukan apa yang diperintahkan syar'i karena menjalankan tugas penghambaan kepada Allah. Maka yang namanya futuwah ini adalah makom musalamah. Makom musalamah itu yaitu disebut juga makom tafwid, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berbuat baik, orang kok enggak balas baik, itu urusannya Allah. Kalau ada orang kok berbuat jelek pada dirinya, biar Allah yang balas. Jadi dia nggak pernah terus kalau ada orang berbuat jelek, gimana caranya saya jatuhin dia biar jadi orang yang jelek. Kalau orang berbuat baik, kalau dia berbuat baik, gimana orang lain bisa berbuat baik pada dirinya, itu nggak dipikirkan. Malah sebaliknya, kalau saya bisa bagaimana berbuat baik sama orang, gimana saya nggak menjahati orang, itu yang diharapkan demikian. Jadi orang-orang yang pada makom futuwah ini atau pada makam musalamah akan menjadi orang-orang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah. Setelah dia berbuat baik, Allah yang punya urusan. Mau dibalas kayak mau nggak dibalas kayak itu urusannya. Kenapa? Dia ikhlas menjalankan perintah Allah. Kayak namanya ikhlas itu nggak nanya lagi kan, lupa udah. Nah kalau ini kok diinget-inget gimana? Ya namanya nggak ikhlas. Lu nggak inget 2 tahun yang lalu gua kesini 2 tahun lu masih inget aja. Nggak hilang udah 2 tahun, masya Allah. Lu kayak gajah lu, memori lu nggak lupa gitu. Nanti orang ikhlas itu, orang gambar orang ikhlas itu kayak orang berak, sudah keluar nggak pernah di. Nah kalau ada orang kok beramal tapi diingat gimana amalnya, ikhlas nggak itu? Terus gimana? Jangan amal, nggak apa-apa, lu ingat-ingat nggak apa-apa. Ntar kan lama juga lupa. Kalau lupa jadinya ikhlas gitu loh. Sekarang belum ikhlas, duit gocap-gocapnya salah nyabut namanya, duh masuk, aduh salah nyabut, mau diambil lagi udah masuk tong, asal keluar mau masuk tong, ini itu diingat terus. Nanti kalau dapat ganti yang lebih gede lama-lama, nah lupa jadi ikhlas gitu. Jadi nggak diingat lagi, nggak disebut-sebut lagi, nggak diceritakan lagi, gitu loh. Menganggap bahwa kebaikan itu didatangkan oleh Allah.
Kalau ada orang yang ikhlasnya ikhlas terpaksa karena lupa. Kalau diingetin muncul kesalnya lagi. Coba nggak gua masukin tong, bisa gua pakai yang lain. Ada orang yang ikhlasnya memang dengan ilmu gitu loh. Tahu ini Allah yang nolong, tahu Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang menciptakan kebaikan, hingga dari sejak awal dia beramal, dia nggak pernah nuntut orang lain untuk berbuat baik kepada dirinya. Kayak apa ceritanya orang-orang yang guru-guru kita di kampung yang ngajarin kita alif bata, nggak pernah nuntut apa-apa, nggak pernah. Lu udah jadi orang, lu nggak ingat gua nggak ada, biar aja. Tinggal bagaimana kamunya aja, kata mereka. Mereka ngelakuin itu kenapa? Memang ini tugas saya. Allah bikin saya jadi orang baik. Dengan dibikin Allah jadi orang baik, saya udah seneng. Nggak butuh orang lain berbuat baik lagi, sama kebaikan yang Allah berikan kepada saya udah cukup. Ini guru-guru yang seperti ini yang harusnya kamu ingat tiap waktu. Asal kamu pulang ketemu, ingat. Kenapa? Mereka orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul ngajar kebaikan karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah diantara beberapa keuntungan kita membiasakan diri zikir kalimat la ilaha illallah dengan cara yang sempurna. Nah, insya Allah masih ada beberapa lagi faedah-faedah yang lainnya yang akan kita bicarakan, yang masuk di dalam maknanya keuntungan dari membaca zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa jadi orang yang membiasakan diri zikir dengan cara yang sempurna. Allah buka hati kita, Allah buka keikhlasan kita, Allah buka pintu makrifat untuk kita. Allah jadikan kita jadi orang-orang yang betul-betul hanya mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna fatub alaina taubat taghsil kulli hauba fastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna labik bisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tawzi suhbi walhamdulillahi fil bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.